Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di sini, Yujin sedang menunggu seseorang. Dan orang yang dia tunggu adalah Jinwoo. Lalu, Yujin menceritakan perihal obrolannya dengan ayahnya. Yujin berkata, ayahnya telah mengetahui kemampuan Jinwoo karena diberitahukan oleh Go Myung-hwan saat tragedi Red Gate lalu. Kemudian, Jinwoo mengatakan pada Yujin, jadi Yujin ingin meminta bantuan Jinwoo untuk menjadi master di guild Yujin. Lalu, Yujin menjawab. Dia berkata bahwa semua keputusannya ada pada Jinwoo. Lalu, Jinwoo mengatakan, Yujin, aku... kampret, nggak di-spill obrolannya sialan. Lalu, panel berpindah pada kantor Guild Hunters, di mana Choi Jong-in sudah menerima laporan bahwa Jinwoo telah mengikuti raids dengan tim Guild Hunters. Namun, Jinwoo bukan menjadi seorang penyerang, melainkan menjadi seorang porter. Terlihat Ki-hun sedang menjelaskan tindakan Jinwoo pada saat raids itu, di mana Jinwoo bukan ingin mengambil alih dungeon mereka, melainkan membantu mereka. Karena musuh yang mereka lawan tidak dapat mereka kalahkan. Jadi, Jinwoo sendirilah yang mengalahkan musuh di sana. Sontak hal itu membuat Jong-in semakin penasaran dengan Jinwoo. Lalu, Jong-in menanyakan pada Ki-hun, lebih kuat Jinwoo atau Choi Jong-in? Lalu, Ki-hun menjawab dengan bijak, bahwa setiap hunter memiliki peranannya masing-masing, seperti tim penyerang, tanker, dan juga support. Kalau tanpa ketiganya, tim penyerang akan dalam bahaya. Dan setiap peranan akan saling menutupi kelemahan satu sama lain. Tapi, Jinwoo pengecualian. Lalu, Ki-hun bertanya balik Jong-in, apakah Jong-in dapat mengalahkan bos dungeon ranking A sendirian? Jong-in pun kaget mendengarnya, dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Sampai, Jong-in berpikir bahwa julukan tentara terbaik miliknya terdengar menggelikan dibandingkan dengan Jinwoo. Lalu, Ki-hun berkata lagi pada Jong-in bahwa dia merekomendasikan Jinwoo untuk direkrut oleh Guild Hunters. Kemudian, panel berpindah lagi, di mana terlihat banyaknya reporter yang hadir di sana. Diketahui, para reporter sedang menunggu datangnya seorang idol yang ingin mengevaluasi rankingnya. Diketahui, pria ini bernama Lee Min-sung. Dia adalah seorang idol di Korea Selatan dan ingin menjadi seorang hunter. Kemudian, muncul dua orang di sana. Orang itu adalah Baek Yeon-woo dan Choi Jong-in. Dan para reporter pun langsung menanyakan kedatangan mereka di situ. Di mana para reporter mengira kedatangan mereka karena ingin merekrut Lee Min-sung. Ketua Baek pun menjelaskan bahwa kedatangannya bukanlah untuk Lee Min-sung. Dan Choi Jong-in pun menjelaskan bahwa urusannya di sana bukan tentang Lee Min-sung. Kemudian, Ketua Baek menyindir Jong-in perihal tragedi High Court lalu, yang dimana raids itu juga dibantu oleh Jinwoo. Dengan santainya, Jong-in menjawab bahwa tragedi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Guild White Tiger yang sampai memakan korban dari hunter ranking A. Lalu, mereka sepakat bahwa tanpa bantuan Jinwoo, mereka pasti sudah hancur. Baru saling akur sebentar. Tiba-tiba, mereka adu bacot lagi. Di mana mereka berdua sama-sama ingin merekrut Jinwoo. Di saat Ketua Baek dan Jong-in adu bacot, tiba-tiba muncul seseorang yang menyapa mereka. Karena dia mengira bahwa tujuan White Tiger dan Guild Hunters adalah untuk merekrut Lee Min-sung. Diketahui, pria tersebut bernama Lim Tae-gyu, seorang hunter
ranking S, dan juga ketua dari Guild Reaper. Dengan emosinya, ketua Baek dan Jong In langsung berteriak mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak tertarik dengan Lee Ming Sung. Ada aja ini dua ketua. Kemudian, sampailah Lee Ming Sung pada tempat itu. Dia pun mengira bahwa kedatangan Baek Yong Ho dan Choi Jong In untuk merekrut dirinya. Lee Ming Sung turun dari mobilnya, dan para reporter langsung meliput dirinya. Dan tiba-tiba, jagoan kita datang. Terlihat Jinwoo kaget karena melihat banyak sekali reporter di sana. Lalu, Jinwoo menerobos barisan reporter itu. Namun, Jinwoo dihadang oleh asisten dari Ming Sung. Namun, tiba-tiba ketua Gogun Hye keluar dan membentak kerumunan Ming Sung dengan berkata, "Atas perintah siapa kamu mengusir dia? Pria itu adalah tamuku." Mampus kan nih orang kena mental. Lalu, masuklah Jinwoo bersama dengan Gogun Hye. Terlihat, Ming Sung tidak terima karena sudah dipermalukan di depan banyak reporter. Dan para reporter kini membahas Jinwoo karena sampai disambut oleh ketua Gogun Hye. Dan Ming Sung langsung meminta asistennya untuk mencari tahu informasi tentang Jinwoo. Lalu, Ming Sung ingin segera masuk ke dalam kantor asosiasi hunter tersebut. Namun, tiba-tiba dia dihadang oleh ketua Wo Jinchul. Sontak hal itu membuat Ming Sung kaget. Ming Sung pun makin tidak terima dengan jawaban Jinchul. Dan dia berkata, Kamu pikir kamu ini siapa? Atau kamu mau bilang kalau hunter yang tadi adalah hunter yang hebat?" Sambil membuka kacamatanya, Jinchul menjawab, "Kalau aku menjawab pertanyaanmu itu, apakah Tuan Lee Ming Sung dapat mengatasi konsekuensinya?" Mampus kan lu Ming Sung, kena mental lagi. Bacot mulu sih jadi orang. Lalu, kita berpindah di dalam kantor asosiasi hunter. Di mana Jinwoo yang sedang berjalan dengan Gogun Hye disambut oleh ketua Baek dan Jong In. Gogun Hye menjelaskan bahwa mereka sudah datang sekitar 1 jam yang lalu. Karena Jinwoo adalah ranker S pertama setelah 2 tahun yang lalu. Dan Choi Jong In sudah merasa gugup karena sudah mengetahui kekuatan Jinwoo. Kemudian, tibalah mereka di tempat evaluasi. Lalu, seorang staf meminta Jinwoo untuk menunjukkan kemampuannya. Kemudian, Jinwoo mengeluarkan satu bayangannya. Terlihat Gogun Hye dan staf itu sampai kaget. Namun, Gogun Hye tidak percaya kalau hanya ini yang Jinwoo bisa. Lalu, Jinwoo berpikir kalau sudah banyak yang tahu kemampuannya. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan lagi pada asosiasi hunter. Lalu, Jinwoo mengeluarkan semua bayangannya. Dan lagi-lagi, Gogun Hye sangat kaget melihatnya. Bahkan, auranya sampai dirasakan oleh ketua Baek dan Jong In yang berada di luar. Dan Jinwoo mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan setidaknya 100 pasukan bayangan. Terlihat, ketua Baek masih terheran-heran dengan energi sihir yang dikeluarkan oleh Jinwoo. Ketua Baek berpikir bahwa Jinwoo saat ini sangat berbeda dengan saat dia bertemu di Red Gate lalu. Dan Jinwoo yang sekarang sudah jauh melampaui dirinya. Di saat Jinwoo keluar, ketua Baek langsung mengajak Jinwoo untuk berbicara. Namun, Jinwoo langsung menolak ajakan ketua Baek dan ingin segera pergi. Lalu, Jong In mengatakan agar Jinwoo jangan lewat pintu itu. Dan ketua Baek pun setuju dengan perkataan Jong In. Namun, Jinwoo malah mengira bahwa ketua Baek dan Jong In sedang merencanakan sesuatu agar Jinwoo tidak keluar dari pintu itu. Dan benar saja, ternyata di depan pintu keluar itu, kini banyak sekali reporter yang sedang menunggu Jinwoo. Dan terlihat, Jinwoo saat ini sedang masuk TV. Sampai di sekolah Jin Ah ramai karena melihat Jinwoo di TV. Kita mundur sedikit di 10 menit sebelumnya. Terlihat, Ming Sung sedang bacot ngalur ngidul pada reporter di sana. Skip aja ya ngap bacotannya Ming Sung, nggak penting soalnya. Di saat Ming Sung sedang menjadi pusat perhatian para reporter, tiba-tiba muncul berita bahwa seorang hunter ranking S telah hadir di Korea. Dan para reporter
kini sibuk mencari informasi mengenai Hunter ranking S ke-10 itu. Dan terlihat, homepage berita di seluruh Korea kini berubah menjadi berita tentang Sung Jin-woo dengan ranking S-nya. Kemudian, para reporter langsung mengabaikan sana dan ingin memasuki kantor asosiasi Hunter karena ingin meliput Jin-woo di dalam. Lalu, Jin-woo masih kaget dengan keadaan di sana. Kemudian, beritanya sampai ditonton oleh para tim penambang. Lalu, si pria sampah itu langsung mengatakan bahwa benar menurutnya kalau Jin-woo adalah orang yang sudah melakukan tindak kejahatan. Lalu, pria sampah itu melihat beritanya dan terlihat dia kini hanya diam membeku karena saking terkejutnya. Dan kini, beritanya sudah sampai di seluruh dunia, di mana semua orang kini sedang melihat Jin-woo di TV. Dan kini, ayahnya Eugene sudah melihat beritanya juga. Kemudian, Eugene ditanyakan oleh ayahnya perihal perekrutan Jin-woo. Eugene pun meminta maaf kepada ayahnya, karena dia gagal merekrut Jin-woo. Lalu, Eugene mengatakan bahwa Jin-woo ingin membuat guildnya sendiri, dan mengajak Eugene menjadi wakil ketuanya. Ayahnya pun bingung dengan maksud Eugene, dan dia berkata, apakah Eugene tahu alasan dia membuat guild? Eugene pun menjawab, karena uang kan? Lalu ayahnya pun menjelaskan, bahwa kalau karena uang itu tidak masalah untuknya, karena dia sudah memiliki banyak uang. Eugene pun menanyakan, lalu untuk apa? Ayahnya pun menjawab, kalau alasan dia membuat guild hanya untuk melindungi keluarganya. Dia ingin mengumpulkan hunter terpercaya dengan cara membuat guild. Hunter yang hebat, yang tidak terpengaruh oleh uang atau kekuasaan. Lalu, dia berkata bahwa Eugene sudah menemukan orang yang tepat. Dan Eugene dinyatakan lulus. Dan dia akan menyerahkan guildnya pada Eugene. Eugene pun kaget mendengarnya. Lalu, meminta maaf kepada ayahnya dan berkata, terima kasih ayah, tapi aku tidak yakin bisa melakukan itu. Karena aku akan bergabung dengan guild Jin-woo. Lalu, kita berpindah lagi pada Jin-woo, di mana para reporter sedang berusaha mewawancarai Jin-woo. Lalu, Ketua Baek mengatakan bahwa tidak akan ada habisnya kalau Jin-woo meladeni mereka. Dan dia akan mengantar Jin-woo untuk menghindari para reporter itu. Namun, Ketua Baek sangat kaget ketika melihat Jin-woo yang sudah menghilang dari hadapannya. Lalu, Jong-in tidak yakin kalau Jin-woo seorang hunter kelas match yang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, Ketua Baek masih diam membeku dan berpikir di dalam hatinya bahwa Jin-woo sangat cepat. Saking cepatnya, matanya tidak bisa mengikuti pergerakan Jin-woo. Dan Ketua Baek sudah tahu kalau Jin-woo itu kuat. Tapi masalahnya bukan itu. Dari energi sihir yang dia keluarkan dan pergerakan yang dia lakukan tadi, membuat Ketua Baek berpikir bahwa Jin-woo kini sudah sangat kuat. Sampai Ketua Baek berpikir kalau itu bukanlah hasil dari pembangkitan ganda, melainkan Jin-woo adalah seorang hunter yang dapat terus berkembang secara terus-menerus. Itu berpindah pada sosok Wang Dongsu yang sedang melihat berita tentang Jin-woo. Dongsu sangat kaget karena melihat Jin-woo yang masih hidup. Bahkan, kini Jin-woo berada di ranking S. Kemudian kita berpindah lagi, di mana Jin-woo yang sedang mencoba menjual itemnya, yaitu Orb of Avarice di toko pelelangan. Diperlihatkan, staf tersebut kaget melihat item tersebut, karena item itu sangat langka di sana. Jin-woo menanyakan, apakah harganya akan tinggi kalau item itu dijual? Staf tersebut menjawab bahwa item ini sangat langka, dan pasti akan sangat mahal apabila item ini dijual. Lalu, Jin-woo ingin membeli sebuah artefak yang dapat melindungi dirinya dari api. Karena Jin-woo ingin segera menyelesaikan kastil iblis itu. Kemudian,
Jinwoo diantarkan menuju ruangan yang berisikan artefak-artefak bagus. Lalu, Jinwoo menanyakan keamanan yang ada di sana. Karena menurutnya tidak ada keamanan sedikit pun untuk melindungi artefak-artefak itu. Lalu, staf itu berkata bahwa kaca tersebut sudah dilindungi dengan sihir tingkat tinggi, yang bahkan rank A sekalipun bila memukulnya tidak akan bisa membuat kaca itu retak. Dan kalau Jinwoo tidak percaya, Jinwoo bisa mencobanya. Dan kalau kaca ini pecah, Jinwoo dapat mengambil salah satu artefak di sini. Lalu, dengan aura membunuhnya, Jinwoo langsung ancang-ancang ingin memukul kaca tersebut. Sontak membuat staf tersebut terkejut dan langsung mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Macem-macem sih segala nantangin Mamang Jinwoo. Lalu, Jinwoo mengatakan bahwa dia ingin melihat dagger di sana. Dan diantarkan oleh staf lainnya untuk melihat-lihat. Namun, terlihat tanpa memukulnya, Jinwoo dapat meretakkan kaca itu hanya dengan auranya saja. Lalu, Jinwoo melihat dagger yang biasa saja dan menanyakan harga dagger tersebut. Ternyata, harga dagger itu sangat mahal, yaitu 30 juta won. Padahal dagger itu adalah dagger yang biasa saja, bahkan lebih buruk dari dagger miliknya. Lalu, Jinwoo karena penasaran, langsung mengeluarkan dagger miliknya dan menanyakan harga daggernya kalau dijual akan laku berapa. Dan staf tersebut menjawab, kalau daggernya dijual, setidaknya akan laku dengan harga 100 juta won. Jelas, Jinwoo sangat kaget mendengarnya. Karena Jinwoo membelinya dengan harga 2,8 juta gold saja. Kemudian kita pindah di kantor Guild White Tiger. Terlihat, Ketua Baek sedang memikirkan sesuatu. Dia memikirkan tentang seorang hunter yang dapat terus berkembang. Dan dia mengatakan bahwa matanya di saat sedang berwujud binatang dapat melihat kemampuan orang secara akurat. Dan Sung Jinwoo pada saat insiden Red Gate lalu memang terlihat lebih lemah darinya. Tapi sekarang dia sudah jauh melebihi dirinya. Dan akhirnya Ketua Baek menyerah untuk merekrut Jinwoo. Karena menurutnya Jinwoo pasti lebih baik membuat guildnya sendiri dibandingkan ikut dengan guild orang. Dan untuk Jinwoo, tidak berguna dia berada di guild terhebat di dunia sekalipun, kalau Jinwoo dapat terus berkembang dimanapun dia berada. Dan usaha Choi Jong-in dan dirinya pasti akan sia-sia menurutnya. Lalu, tiba-tiba Sang Min sangat bersemangat, karena tahu kalau Jinwoo kini sudah memiliki lisensi Hunter Ranking S. Dan berkata, walaupun Ketua Baek sudah menyerah untuk merekrut Jinwoo, tapi tidak dengan dirinya. Sang Nim akan terus berusaha untuk merekrut Jinwoo. Dan tibalah Sang Nim tepat di depan gedung apartemen milik Jinwoo. Dan terlihat banyak sekali reporter yang menunggu kehadiran Jinwoo. Dan Jin Ah memberitahu ke Jinwoo bahwa di bawah sangat banyak reporter yang menunggunya. Lalu, Jinwoo mengatakan bahwa dia ingin segera turun ke bawah untuk memerintahkan mereka pergi. Namun, Jin Ah melarangnya, karena kalau sampai Jinwoo mengusir mereka, maka akan terjadi hal yang lebih buruk lagi nanti. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Jinwoo dan Jin Ah berpikir bahwa itu adalah reporter yang nekat naik ke atas. Dan ketika Jinwoo memarahi seseorang itu, ternyata orang itu adalah Yujin yang sedang menangis karena sudah diusir oleh ayahnya. Jinwoo pun bertanya, bukankah kau memang tidak tinggal bersama ayahmu? Yujin pun menjawab kalau vilanya milik ayahnya. Dan Yujin meminta agar dirinya menginap sementara di tempat Jinwoo. Lalu, Jin Ah berkata, apakah itu temanmu, Opa? Jinwoo dengan ngeselinnya menjawab bahwa dia tidak kenal dengan orang itu. Dan dia tidak pernah bertemu dengannya. Kasihan banget si Yujin yang apa. Yujin pun hanya bisa menggedor-gedor pintu rumahnya Jinwoo. Lalu, kita berpindah pada sosok ayahnya Yujin yang sedang berbicara dengan istrinya. Istrinya mengatakan
kalau perlakuan suaminya terlalu berlebihan terhadap Eugene. Namun, sang ayah tetap kekeh ingin memberi pelajaran pada Eugene. Karena Eugene yang menolak memegang guild miliknya dan lebih memilih mengikuti Jinwoo. Maka ayahnya memberi Eugene hukuman seperti itu agar Eugene dapat mandiri. Kemudian, tiba-tiba ayahnya berkata kepada istrinya, "Sepertinya terlihat ada yang aneh." Istrinya pun menjawab, "Aneh apanya sayang? Wajahmu seperti berbayang." Lanjut sang ayah. Dan tiba-tiba ayahnya Eugene terjatuh. Lalu, kita kembali lagi pada MC kita, di mana Jinwoo terlihat sedang memerhatikan adiknya, yaitu Jin-ah. Dan saat ini, Jinwoo ingin segera pergi. Namun, Jinwoo tidak akan membiarkan Jin-ah dalam bahaya. Lalu, Jinwoo mengeluarkan bayangannya dengan niat memerintahkan bayangannya untuk melindungi Jin-ah di saat dia pergi. Dan karena sudah selesai menaruh beberapa bayangan pada Jin-ah, Jinwoo pun berniat memerintahkan beberapa bayangannya untuk melindungi sekitarnya. Dan segera, para bayangannya pun mulai bekerja. Lalu, panel berpindah pada Jinwoo dan Eugene. Terlihat, di sini Eugene sedang mengantar Jinwoo. Ternyata, Jinwoo meminta Eugene untuk mengantarnya ke War Tower. Di saat Eugene sedang bertanya-tanya, Jinwoo tiba-tiba menghilang dari mobilnya. Dan kini, Jinwoo sudah berada di dalam kastil iblis. Terlihat, Jinwoo kini sudah menyiapkan item-item untuk mempermudah dirinya. Di antaranya adalah sebuah jubah untuk melindungi dirinya dari panas, dan sebuah cincin yang sudah ditambahkan atribut air yang dia beli di toko pelelangan lalu. Dan sistem tiba-tiba memunculkan sebuah notif, di mana notif itu berisikan sebuah misi baru. Dan misinya adalah mengalahkan Raja Iblis Baran yang berada di lantai tertinggi di kastil iblis ini dan mengambil jiwanya. Terlihat, hadiah dari misi ini lebih bagus dari misi sebelumnya. Lalu, Jinwoo mulai memasuki kastil iblis tersebut. Dan sistem memberitahu bahwa Jinwoo terakhir sudah mencapai lantai 76 dan ingin naik langsung ke lantai berapa. Jinwoo pun memilih langsung ke lantai 76. Dan terlihat, Jinwoo langsung disambut oleh iblis-iblis di sana. Dan Jinwoo langsung memerintahkan Tax untuk menghancurkan mereka dengan sihir api yang dibantu dengan item Orb of Fries. Dan Tax pun langsung menghancurkan mereka dengan sihir apinya yang sangat luar biasa. Dan terlihat sudah banyak yang hancur di sana akibat ledakan dari sihir milik Tax. Kemudian panel berpindah di rumah sakit, di mana ada seseorang yang menanyakan tentang dirinya. Dan dia menanyakan sudah berapa lama dirinya tertidur. Dokter pun menjawab bahwa dia sudah tertidur selama 2 hari. Ternyata pria tersebut adalah ayahnya Eugene. Dan dia berpikir kalau dia terlalu lelah, makanya sampai dia drop seperti ini. Dan dia menanyakan apakah ada yang ganjil tentang dirinya. Lalu dokter itu menanyakan, apakah ada seseorang yang dekat dengannya yang menjadi hunter? Lalu, ayah Eugene menjawab, mengapa tiba-tiba dokter membicarakan soal hunter? Dan dokter menjelaskan, apakah dia pernah mendengar soal penyakit Eternal Slumber? Dijelaskan bahwa Eternal Slumber adalah penyakit tidur abadi yang tidak bisa dibangunkan. Nah, masih ingat nyokapnya Jinwoo kan? Ingat. Nah, ini kayaknya bokapnya Eugene kena juga, tapi masih gejala doang sih kayaknya. Dan dokter menjelaskan bahwa pasien yang menderita Eternal Slumber akan merasa ngantuk terus-menerus dan akhirnya akan tidur selamanya. Lalu, ayahnya Eugene bertanya, apa hubungannya dengan hunter? Dokter pun menjawab bahwa Eternal Slumber sangat berpengaruh terhadap energi sihir. Karena ada beberapa orang yang tidak kuat menangani energi sihir. Dan Eternal Slumber itu hanya salah satu penyakit yang bisa terjadi karena terlalu lama terpapar oleh energi sihir.
Dokter pun menyuruh dia untuk berhati-hati dengan hal yang mengandung energi sihir, seperti hunter dan mana kristal. Dan dokter menanyakan, apakah ada keluarga Anda yang menjadi seorang hunter? Ayahnya Eugene pun hanya terpikirkan Eugene, dan dia berpikir bahwa dirinya sudah tertinggal karena tidak bisa menangani energi sihir. Dan di sini kita baru diperlihatkan bahwa nama dari ayahnya Eugene adalah Yu Myung-han. Lalu dia pun berkata bahwa dia tidak akan kalah dan tidak akan menyerah dengan penyakit ini. Kemudian panel berpindah di Jepang. Diperlihatkan ada seekor semut yang berhasil menyeberangi lautan dan mendarat di pesisir pantai Jepang. Terlihat, di sini ada 2 orang hunter yang sedang berpatroli. Dan tempat mereka sangat dekat dengan Pulau Jeju, di mana Pulau Jeju adalah sarang dari monster semut. Diketahui bahwa hunter di pulau itu hanyalah mereka berdua. Lalu, di saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba di hadapannya muncul seekor semut. Kemudian panel berpindah lagi di Kastil Iblis, di mana Jinwoo telah berhasil menumbangkan banyak iblis di sana. Lalu, Jinwoo kepikiran untuk membagi tim bayangannya. Dan tim bayangan pun terbagi menjadi 6 tim. Tim pertama dipegang oleh Tas. Tim kedua oleh Igris. Tim ketiga oleh Iron. Tim keempat oleh Tank. Tim kelima oleh Haikor tim B. Dan tim keenam Haikor tim A. Jinwoo pun berpikir agar mempermudahnya mencari entry pass untuk memasuki lantai berikutnya dan lebih efisien membunuh iblis-iblis di sana. Dan Jinwoo mulai menyebar mereka di sana. Dan terlihat para pasukan bayangan langsung membantai iblis-iblis di sana. Dan Jinwoo mendapatkan banyak XP tanpa melakukan apa-apa. Namun sisi negatifnya adalah Jinwoo kini harus lebih banyak mengkonsumsi mana potion, karena harus terus meregenerasi para pasukan bayangannya. Singkat cerita, kini para pasukan bayangan sudah banyak yang naik level. Dan ternyata, Jinwoo kini sudah mencapai lantai 80. Namun, sudah 2 hari dia berada di lantai 80, tapi tak kunjung menemukan entry pass-nya. Dan Jinwoo masih menyebar pasukan bayangannya. Tiba-tiba, mana Jinwoo mulai terkuras sangat cepat. Dan ternyata itu karena pasukan bayangannya Jinwoo banyak yang dikalahkan. Terlihat tim yang dikalahkan adalah tim High Orc dan tim Igris. Namun Jinwoo merasa ada yang aneh, di mana tim Tas berada lebih dekat dengan tim Igris dibandingkan dengan tim High Orc. Tapi yang dibantai malah tim High Orc. Jinwoo jadi berasumsi bahwa musuhnya kini memiliki kecerdasan. Dan iblis itu mengincar musuh yang lebih lemah terlebih dahulu. Dan Jinwoo akhirnya dapat jawabannya. Kalau mereka memang mengincar musuh yang lemah terlebih dahulu, maka target selanjutnya adalah tim Tank. Lalu Jinwoo langsung pergi menuju lokasi tim Tank berada. Dan benar saja, iblis bangsawan dan iblis kesatria itu akhirnya datang. Iblis kesatria itu langsung membunuh pasukan Tank dengan sangat mudah. Jinwoo pun merasa sangat masuk akal mengapa regenerasinya tidak dapat mengimbangi mereka. Karena mereka dapat dengan mudah mengalahkan pasukannya. Karena Jinwoo merasa pasukan bayangannya bukan tandingan mereka, jadi kini Jinwoo lah yang akan maju melawan iblis-iblis itu. Tanpa basa-basi, iblis itu langsung maju menyerang Jinwoo. Namun dengan sangat mudah, Jinwoo dapat menghindari serangan itu. Dan Jinwoo balik menyerang iblis tersebut. Dan akhirnya, Jinwoo dapat dengan mudah membunuhnya. Dan tiba-tiba, iblis yang lainnya pun ikut menyerang Jinwoo. Kemudian, Jinwoo langsung mengaktifkan skill stealth-nya hingga membuat iblis itu terkejut. Karena tiba-tiba Jinwoo sudah berada di hadapannya. Dan Jinwoo langsung membunuh iblis itu. Kini hanya tersisa iblis bangsawannya. Iblis tersebut langsung menyerang Jinwoo. Namun dengan mudahnya Jinwoo dapat menghindari serangan iblis itu.
Dan setelah Jinwoo selesai mengamati iblis itu, Jinwoo pun langsung mematahkan pedang iblis itu dan langsung menggenggam kepala iblis itu. Namun di saat Jinwoo ingin menyerangnya, iblis itu berteriak bahwa dia menyerah. Jinwoo kaget karena suaranya bukan suara iblis. Ternyata iblis ini adalah seorang ciwi. Dan terlihat iblis ini meminta ampun dan mengaku kalah pada Jinwoo. Iblis itu pun menjelaskan alasan dia menyerang pasukan Jinwoo karena klannya tidak terima apabila tempat tinggalnya terus dikacaukan oleh manusia. Makanya dia melawan pasukannya Jinwoo. Di saat Jinwoo sedang lengah, ternyata iblis itu mengambil kesempatan untuk menikam Jinwoo dari belakang. Namun Tas langsung mengaktifkan barrier pada Jinwoo, sehingga serangan iblis itu sama sekali tak mengenai Jinwoo. Dan lagi-lagi iblis itu meminta ampunan pada Jinwoo sampai bersujud di hadapan Jinwoo. Iblis itu pun memohon pada Jinwoo dan akan memberikan Jinwoo apapun apabila Jinwoo mengampuninya. Dan Jinwoo hanya meminta entry pass agar bisa melanjutkan ke lantai berikutnya. Iblis itu pun menjelaskan bahwa entry pass kini sedang diamankan oleh klannya. Dan iblis itu mengatakan apabila Jinwoo bisa mengantarnya pulang, maka Jinwoo akan diberikan entry pass-nya nanti. Lalu, dengan antusiasnya, iblis itu mengatakan bahwa dia dapat memberitahu Jinwoo letak entry pass di setiap lantainya. Namun dengan sebuah syarat. Syaratnya adalah keselamatan dirinya dan klannya terjamin. Jinwoo pun merasa tertarik dengan tawarannya. Tapi, Jinwoo masih meragukan apakah iblis ini dapat dipercaya atau tidak. Lalu, Jinwoo menegaskan kembali sambil terus menatap mata iblis itu dengan berkata, "Bisakah aku mempercayaimu?" Iblis itu dengan takutnya menjawab kalau dia tidak akan membohongi Jinwoo. Lalu, Jinwoo setuju dengan tawaran iblis itu. Tapi, sebelum berangkat, Jinwoo menanyakan siapa sebenarnya mereka ini. Lalu, panel berpindah pada sosok semut yang sedang menyerang manusia. Diperlihatkan bahwa sekarang semut-semut sudah mulai menyerang kota yang dekat dengan Pulau Jeju. Dan terlihat sudah banyak korban berjatuhan karena serangan semut itu. Lalu kita kembali ke kastil iblis, di mana iblis itu memberitahu bahwa dia bernama Esil, putri pertama dari klan Laradir. Lalu Jinwoo menanyakan pada Esil perihal pendengarannya yang menyuruhnya untuk membunuh manusia. Namun Esil menjawab tidak. Tapi Esil selalu mendengar yang berbeda. Esil mendengar suara untuk melindungi tempat tinggal kami. Dan Jinwoo menanyakan sejak kapan Esil mendengar suara itu. Esil pun menjawab bahwa sejak dia sadar ada di tempat ini. Lalu Jinwoo menanyakan sebelum tinggal di sini, Esil tinggal di mana. Esil pun menjawab kalau dia berasal dari dunia iblis. Dan Jinwoo terus bertanya-tanya pada Esil dan mengatakan apa yang Esil lakukan di dunia iblis. Esil pun menjawab bahwa dia sedang bersiap untuk perang. Tapi jawaban Esil seperti agak error. Jinwoo bertanya lagi kalau Esil perang untuk melawan siapa. Esil berkata bahwa untuk melawan musuh yang kuat, sampai seluruh iblis dikumpulkan untuk bisa melawannya. Lalu tiba-tiba sistem memberitahukan bahwa Esil sudah melewati batas informasi yang diperbolehkan, dan sistem akan menghentikan pembicaraannya. Ini Esil udah kayak Jinwoo aja, segala di sistemnya. Dan lagi-lagi, Jinwoo masih bertanya-tanya, musuh kuat yang akan Esil lawan siapa? Esil tidak sempat menjawab pertanyaan Jinwoo, dan tiba-tiba dia pingsan. Lalu, panel berpindah pada para hunter yang sedang bertarung. Diperlihatkan para hunter ini kesulitan melawan monster yang sedang mereka lawan. Dan banyak dari hunter yang sudah mati. Diketahui monster itu adalah monster semut yang tadi sudah membantai para hunter. Dan diperlihatkan kini Asosiasi Hunter Korea sedang mengadakan rapat membahas monster semut itu. Karena sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Diketahui bahwa kekuatan satu monster setara dengan satu hunter yang A. Dari informasi yang mereka dapat, sudah ada 294 warga sipil yang menjadi korban. Dan Jepang mengirim hunter sebanyak 108. Terdengar berlebihan hanya untuk membunuh satu semut.
Namun, dengan kecerdasan dan kemampuan yang bisa terbang, itu semua menjadi masuk akal kalau Jepang mengirim hunter sebanyak itu. Lalu, mereka berkata bahwa Jepang adalah negara yang memiliki sistem hunter tercanggih di Asia. Namun, tetap banyak korban yang tak terselamatkan. Bagaimana bila semut itu terbang sampai Korea? Di mana Korea juga memiliki banyak pulau. Lalu, ketua Gogunhei berkata bahwa pulau yang diserang semut itu berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Kalau semut itu bisa terbang sejauh itu, tidak menutup kemungkinan semut itu akan sampai ke Korea. Lalu, mereka mengatakan kalau Korea tidak memiliki SDM yang cukup seperti Jepang, yang bisa mengirim hunter dengan cepat. Dan kalau Korea mengirim hunter rank rendah itu, hanya akan menjadi makanan semut-semut itu. Gogunhei terus memikirkan negara mana yang akan membantu mereka di situasi seperti ini. Lalu, Jinchul memanggil Gogunhei karena ingin mengatakan sesuatu. Jinchul mengatakan bahwa ada seseorang yang menghubungi mereka secara rahasia. Gogunhei pun menanyakan siapa yang menghubungi mereka. Jinchul menjawab bahwa orang itu adalah Hwang Dongsu dari Guild Scavenger. Dan dia berkata akan bekerja sama saat raids di Pulau Jeju nanti. Lalu, Gogunhei sudah tahu tujuan asli dari Hwang Dongsu untuk apa. Dan dibenarkan oleh Jinchul yang mengatakan bahwa Dongsu hanya ingin mengincar Sung Jinwoo. Lalu, Jinchul menjelaskan perihal Red Gate lalu, di mana Hwang Dongsu sempat berkelahi dengan Baek In-hoo. Jadi, Jinchul mengirim surat penolakan untuk masuk ke Korea Selatan. Kemudian, Jinchul menjelaskan bahwa bukan hanya Hwang Dongsu yang menghubungi mereka. Gogunhei bertanya, siapa lagi? Jinchul pun menjelaskan bahwa itu seorang hunter yang berlevel negara. Jadi, hunter ranking negara itu udah di atas ranking S ya, udah kuat banget dah pokoknya. Dan terlihat ada seseorang yang berbadan besar. Lalu, kita kembali lagi pada MC kita, di mana Esil baru sadar dari pingsannya. Dan Jinwoo mengatakan bahwa sepertinya sesama iblis tidak rukun, karena banyak iblis yang ingin menyerang Esil. Lalu Esil kaget karena Jinwoo berusaha melindungi Esil saat Esil pingsan. Kemudian Esil langsung bersujud pada Jinwoo dan berterima kasih karena sudah ditolong. Lalu Jinwoo menanyakan seberapa jauh letak entry pass-nya. Lalu kita berpindah di dalam kastil keluarga Esil. Diketahui bahwa Esil adalah seorang putri dari Raja Iblis. Kemudian Esil menghampiri ayahnya dan mengatakan bahwa dia membawa seorang tamu. Namun ekspresi ayahnya sangat terkejut dan mengatakan kalau Esil membawa tamu macam apa yang membawa pasukannya bertamu ke rumah orang lain. Diperjelas lagi oleh ayahnya, Esil, apa kamu tidak melihatnya? Ada banyak pasukan bersembunyi di bayangan orang itu. Lalu dengan cepatnya pasukan iblis itu menodongkan pedang pada Jinwoo. Lalu Jinwoo dengan tenangnya menjawab bahwa dia sudah berjanji pada Esil apabila dia sudah mendapatkan entry pass-nya, dia akan langsung pergi. Karena ayahnya berpikir bahwa Jinwoo adalah orang yang berhasil menaikkan lantai dengan cepat dan dapat mengalahkan Vulkan dan Metus dengan mudah. Jadi dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Jinwoo. Lalu sang ayah menanyakan apakah hanya entry pass yang Jinwoo butuhkan. Lalu Jinwoo menjawab bahwa dia butuh satu hal lagi selain entry pass. Sambil merangkul Esil, Jinwoo berkata bahwa dia ingin meminjam Esil untuk menemaninya menjelajahi lantai. Lalu Jinwoo diajak makan oleh ayahnya Esil. Ayahnya Esil menanyakan tujuan Jinwoo membawa Esil untuk apa. Dan Jinwoo menjawab bahwa dia membawa Esil untuk memandunya menemukan keberadaan entry pass. Dan ayahnya meyakinkan kembali bahwa Jinwoo harus menjamin keselamatan putrinya. Jinwoo pun menjawab bahwa dia akan melindungi Esil. Lalu, seorang pelayan memberikan Jinwoo entry pass. Kemudian, Jinwoo langsung mengajak Esil untuk segera berangkat. Lalu, Jinwoo menjelaskan kalau nanti ada pertarungan, Esil sebaiknya jangan mengganggu dan biarkan Jinwoo saja yang mengurusnya.
Esil dengan muka memerahnya mengiyakan omongan Jinwoo. Lalu, tiba-tiba Esil memberikan Jinwoo sebuah amer untuk diserahkan pada ketua klan Garci agar bisa bernegosiasi dan meminta Etripasya dengan cara negosiasi. Lalu, Jinwoo tidak menghiraukan permintaan Esil, dan Jinwoo memerintahkan Esil untuk menunggunya di sana. Kemudian, Jinwoo langsung berangkat masuk ke dalam kastil klan Garci dengan membawa pasukan bayangannya. Lalu, panel berpindah pada sosok pria besar tadi, di mana terlihat dia sedang berbicara pada Go Gun-hye. Dan pria itu pun berkata, "Kalau tidak salah dengar soal perkataanmu tadi, kalau Hunter Ranking S ke seluruh Korea Selatan, Sung Jinwoo saat ini keberadaannya tidak diketahui." Lalu, Jinchul menjawab bahwa Sung Jinwoo memang orang yang sulit diprediksi. Jadi, tim monitoring Asosiasi Korea kesulitan melacak keberadaannya. Lalu, pria itu mengatakan, apa dia bisa mempercayai mereka? Jinchul pun menjawab bahwa Asosiasi Hunter Korea Selatan tidak sebodoh itu untuk membohongi seorang hunter berlevel negara. Lalu, pria itu mengatakan bahwa Hwang Dong-soo datang ke Korea Selatan dan menyebabkan keributan. Dan karena dia memiliki kehormatan sebagai ranking S, jadi dia tidak bisa menyuruhnya macam-macam. Selain masalah Sung Jinwoo, sebenarnya pria itu ingin meminta tolong kepada Asosiasi Hunter Korea Selatan untuk melarang Hwang Dong-soo masuk ke Korea Selatan. Tapi sepertinya pihak Asosiasi Hunter Korea Selatan sudah menanganinya. Jadi dia berkata bahwa pembicaraannya sudah cukup sampai di sini saja. Sebelum pria ini pergi, dia menanyakan perihal kasus Pulau Jeju, di mana Korea Selatan sedang kesulitan menghadapi situasi di Pulau Jeju. Dia pun menanyakan apakah kehadirannya memberikan Korea Selatan harapan. Lalu dia melanjutkan bahwa dia sebenarnya ingin membantu Korea, tapi saat ini dia sedang sibuk, jadi tidak bisa membantu. Tapi tentu saja ceritanya akan berbeda kalau Korea Selatan menyiapkan dana untuk menyewa jasanya. Tengil banget ya ini orang tentang hunter level negara, kampret. Lalu, dia pergi meninggalkan Go Gun-hye dan Woo Jinchul. Lalu, Go Gun-hye berkata pada Jinchul, apakah mungkin jika kita memakai jasa hunter tadi, akan memungkinkan kita menang? Lalu, Jinchul mengatakan bahwa ketua Go Gun-hye jangan khawatir, karena Jepang telah mengkonfirmasi akan ikut andil dalam raid kali ini. Dan hunter dari guild besar Jepang akan datang hari ini ke Korea Selatan. Lalu kita kembali pada MC kita di Kastil Iblis, di mana terlihat Jinwoo yang sudah berhasil menghabisi para iblis di sana. Dan kini level Jinwoo sudah di level 87. Dan terlihat tidak hanya Jinwoo yang naik level, namun para pasukan bayangannya juga naik level, di mana Igris dan Tank sudah mencapai level max dan dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan Jinwoo mempromosikan Igris dan Tank untuk menaikkan tingkat mereka. Dan terlihat, kini Igris sudah menjadi rank Elite Knight, yang awalnya Knight. Dan Tank kini menjadi rank Knight, yang awalnya Elite. Diketahui bahwa kini Igris kekuatannya sudah setara dengan Hunter Ranking S. Sedangkan Tank, kekuatannya setara dengan Hunter Ranking A kelas atas. Lalu, tiba-tiba Esil menanyakan, sudah berapa banyak klan yang dibantai oleh Jinwoo? Jinwoo pun menjawab, sudah 9 klan, dan tidak termasuk klan Esil. Esil pun memberitahu bahwa kini, setelah lantai 90, kekuatan para iblis akan sangat jauh berbeda. Dan meminta Jinwoo untuk memilih jalan negosiasi agar menghindari pertarungan. Lalu, dengan pintarnya, Jinwoo menjawab, kalau aku lebih lemah dari klanmu, apakah klanmu akan mau bernegosiasi denganku? Esil pun hanya bisa terdiam mendengar jawaban Jinwoo. Pada intinya, tidak ada yang namanya negosiasi. Lalu, Jinwoo melanjutkan perkataannya, bahwa Jinwoo ingin menjadikan klan Esil menjadi peringkat 1 di antara para iblis. Makanya, dia selalu membantai semua klan di sini. Lalu, Esil bertanya, mengapa Jinwoo mengampuni klannya? Jinwoo pun menjawab, karena dia menyukai Esil. Sontak hal itu membuat Esil malu dan pipinya mulai memerah. Mulai lagi aja nih kampret tebar pesonanya. Capek Mimin.
Singkat cerita, Jinwoo kini sudah berada di lantai 97, di mana Jinwoo merasa bahwa tingkat kesulitannya memang jauh berbeda dari lantai 90 ke bawah. Lalu, Esil berpikir bahwa Jinwoo sangatlah kuat, sampai klan iblis yang berada di ranking 4 dan 5 teratas dapat dikalahkan dengan mudah olehnya. Lalu, Esil bertanya pada Jinwoo, apakah semua manusia kuat seperti dia? Jinwoo pun menjawab bahwa tidak semua manusia kuat. Setidaknya, ada 2 orang. Jinwoo berkata seperti itu karena Jinwoo merasa 2 orang itu adalah Cha-Ha-in dan Go Gun-hye, yang memiliki aura yang lebih kuat di antara ranker S lainnya. Lalu, Jinwoo memperbolehkan Esil untuk pulang sekarang. Lalu, Esil mengira bahwa dia sudah tidak berguna lagi untuk Jinwoo. Jinwoo pun meluruskan pikiran Esil dengan berkata kalau Esil sudah melakukan tugasnya dengan baik. Esil dengan muka sedihnya tidak mau meninggalkan Jinwoo dan memutuskan untuk ikut dengan Jinwoo, dan ingin melihat hasil akhir dari pertarungan Jinwoo. Jinwoo pun tak bisa menolak permintaan Esil dan memperbolehkan Esil mengikutinya. Lalu, panel berpindah pada sosok hunter yang baru tiba di Korea Selatan. Diketahui, hunter ini bernama Goto Ryuji, seorang hunter ranking S yang berasal dari Jepang. Lalu, Ryuji merasa bahwa ada yang aneh. Dia merasakan ada aura yang sangat kuat, bahkan melebihi kekuatannya saat ini. Lalu, Ryuji disambut oleh seorang staf dari Asosiasi Hunter Korea Selatan. Ryuji pun menanyakan apa yang terjadi di bandara saat ini. Staf tersebut mengatakan bahwa ada seorang hunter berasal dari Amerika yang datang untuk keperluan pribadi. Lalu, staf itu mengantarkan mereka menuju kantor Asosiasi Hunter Korea Selatan. Diperlihatkan, Go Gun-hye kini sedang menemui Ryuji di ruangannya. Dan Go Gun-hye berpikir bahwa Ryuji adalah hunter yang sangat kuat, karena dia bisa menandingi hunter yang S terbaik di Asia, yaitu Liu Xiang. Dan dijelaskan bahwa Jepang memiliki 21 hunter ranking S, dan 11 ranking S itu berada di guild milik Ryuji, yaitu Draw Sword. Dan dapat dipastikan bahwa guild Draw Sword adalah guild terbesar di Asia setelah guild di Cina. Lalu, Hanekawa selaku translator dari Ryuji mengatakan bahwa pihak Jepang tidak akan mengabaikan kasus di Pulau Jeju lagi, dan mereka berjanji akan memberikan bantuan pada Korea Selatan. Pada intinya, tujuan mereka datang ke Korea untuk mengusulkan membentuk tim gabungan yang terdiri dari hunter terbaik. Lalu, Go Gun-hye mengatakan bahwa dia yakin kalau hunter di Jepang memang tidak diragukan lagi. Tapi, untuk memasuki Pulau Jeju tetap berbahaya. Ryuji pun mengatakan karena Pulau Jeju kini adalah gate rank S, maka mereka sudah menyiapkan sebuah rencana. Hanekawa pun memberikan data tentang semut tersebut. Dan Ryuji melanjutkan perkataannya bahwa setiap semut setara dengan hunter terbaik. Tapi mereka memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah di umur mereka, karena semut hanya memiliki umur selama 1 tahun. Dan Ryuji mengusulkan untuk langsung membunuh ratu semutnya, agar semut yang lain mati dalam waktu 1 tahun. Dan Pulau Jeju akan terbebaskan dari semut. Go Gun-hye pun berpikir kalau rencana itu sangat bagus, tapi resikonya juga sangat tinggi, di mana membunuh ratu semut sama saja melawan ribuan tentara semut. Go Gun-hye pun mengatakan, apa Ryuji sudah tahu kalau para semut rela berkorban demi melindungi ratunya? Lalu, Ryuji mengatakan bahwa mereka harus menembus ribuan semut. Namun, hal itu akan berbeda apabila para semut itu meninggalkan sarangnya. Lalu, salah satu staf Asosiasi Hunter pun menanyakan, apakah hal itu mungkin terjadi? Ryuji menjelaskan bahwa dulu hal itu pernah terjadi 3 kali. Di waktu Hunter Korea Selatan melakukan raids di Pulau Jeju. Dari ketiga kejadian itu, semua semut meninggalkan sarangnya dan mengkerubungi Hunter. Lalu dijelaskan oleh Hanekawa bahwa hal ini sudah dikonfirmasi dengan teknik pendeteksi sihir milik Jepang. Ryuji pun melanjutkan perkataannya bahwa 10 dari 11 Hunter rank S di guild miliknya, termasuk Ryuji, akan ikut serta dalam raids kali ini. Dan Hunter Jepang akan menjadi umpan untuk menarik perhatian para semut.
agar meninggalkan sarangnya. Dan tugas hunter Korea Selatan adalah membunuh Ratu Semutnya. Dan sisa anggota Ryuji akan segera datang ke Korea Selatan. Namun, Go Gun Hee masih meragukan pernyataan dari Ryuji. Dan Ryuji kembali menjelaskan bahwa hunter yang es mereka akan dibagi dan menyerang dari segala arah. Dan para semutnya akan mendatangi lokasi mereka. Dan akan menyisakan Ratu Semut sendirian di sarangnya. Lalu, hunter Korea Selatan akan menyusup ke dalam dengan menggunakan helikopter. Lalu membunuh ratunya. Sehabis itu langsung pergi menggunakan helikopter yang sama. Go Gun Hee merasa ada harapan dengan jawaban Ryuji. Namun tetap curiga mengapa dia ingin membantu Korea Selatan saat ini. Ryuji memikirkan bahwa semua hunter berlevel negara memiliki rekam jejak yang sudah pernah menyelesaikan Get Ranking S. Dan Ryuji berpikir, kalau dilihat dari performanya yang baik, ditambah nanti apabila dia telah berhasil menyelesaikan raids di Pulau Jeju, tidak diragukan lagi kalau Ryuji akan memiliki title Hunter berlevel negara. Diketahui bahwa Ryuji membantu Korea Selatan hanya karena dia ingin menjadi seorang hunter berlevel negara. Makanya, dia sampai rela mengeluarkan 10 hunter ranking S miliknya. Lalu, Go Gun Hee terus memikirkan apa yang akan dia lakukan sekarang. Kalau dipikir-pikir, usul dari Ryuji juga tidaklah buruk. Kalau dilihat dari total hunter rank S di Korea, yang hanya ada 8 orang. Namun, dirinya dan Byung-gyu sudah pensiun. Jadi, kini hanya akan ada 6 hunter yang tersisa. Dan taktik pengalihan perhatian seperti ini juga tidak akan bisa dilakukan oleh hunter Korea Selatan. Namun, Go Gun Hee berpikir akan ada kemungkinan menang apabila Sung Jinwoo mau bekerja sama dengan ranker S lainnya. Dan karena Go Gun Hee menghindari evolusi para semut, jadi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan dia akhirnya menyetujui penawaran Ryuji. Kemudian kita kembali pada MC ganteng kita, yang masih asik berduaan sama Neng Iblis dan Gelis ini. Diketahui, Jinwoo kini sudah mencapai level 93, dan sudah sampai di lantai 100. Di mana lantai 100 adalah lantai tertinggi di kastil iblis ini. Lalu tiba-tiba muncul seekor naga terbang yang sedang mengarah kepada Jinwoo. Dan ternyata sosok itu adalah Demon King Baran. Jinwoo pun merasakan tekanan aura yang sangat kuat. Sampai Jinwoo berpikir apakah dia dapat mengalahkan iblis ini atau tidak. Dan terlihat, Esil pun merasakan aura membunuh yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Baran. Kemudian, Jinwoo terpikirkan kalau Wyvern bukanlah iblis. Jadi, mungkin bisa dibangkitkan nanti. Jadi, naganya itu namanya Wyvern Kaislin. Jadi, Mimin nyebutnya Wyvern aja ya. Lalu, Raja Baran mengeluarkan skill Hell's Army. Dan muncullah banyak gerbang. Lalu, tiba-tiba dari gerbang itu keluar banyak pasukan iblis yang mungkin totalnya sekitar 1000 pasukan. Lalu, Esil melihatnya dengan sangat ketakutan dan menanyakan pada Jinwoo kalau mereka harus melakukan apa sekarang. Namun, Jinwoo masih belum melakukan tindakan sedikit pun. Dan di saat pasukan iblis itu mulai bergerak, tiba-tiba Jinwoo langsung mengaktifkan skill Domain of Monarchs. Yang ternyata itu semua sudah direncanakan oleh Jinwoo. Dan muncullah pasukan bayangan Jinwoo sambil menusuk para pasukan iblis. Dan baku hantam antara pasukan iblis dan pasukan bayangan pun terjadi. Sampai Tas mengeluarkan serangan sihir apinya yang dapat menghancurkan setengah dari pasukan iblis tersebut. Tapi, tak peduli pasukan kroco iblis itu, yang terpenting, kini lawannya adalah Raja Iblis Baran. Dengan bodohnya, Esil malah berpikir harus mihak ke siapa. Ya nggak salah juga sih ngap ya. Dia kan iblis, masa malah mihak ke manusia. Lalu, Baran mulai menyerang dengan sihir petirnya. Untungnya, Jinwoo masih sempat menahan serangan itu. Namun, pasukan bayangannya banyak yang dimusnahkan karena terkena serangan tersebut. Lalu, Jinwoo berpikir
untuk membuat Baran turun dari Wyvern terlebih dahulu. Dan Jinwoo mengincar sayap Wyvern itu. Kemudian, Jinwoo langsung melesatkan serangan menuju Wyvern itu. Tapi, serangan Jinwoo dapat dengan mudah ditahan oleh Baran. Dan malah, Jinwoo yang diserang balik oleh Baran. Hingga membuat Jinwoo terpental ke tanah. Lalu, Baran mengeluarkan lagi serangan petirnya, tepat mengarah ke Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo masih bergerak dan langsung menghindari petir tersebut. Kemudian, tiba-tiba ada serangan api yang menyerang Baran. Serangan tersebut berasal dari tas. Karena serangan tas sudah diperkuat dengan item Orb of Rise. Maka, tas dapat memenangkan serangan tersebut dan berhasil menjatuhkan Baran dan Wyvern. Jinwoo langsung menyambut Baran di bawah. Tanpa basa-basi, Baran langsung menyerang tas dan berhasil menumbangkan tas. Dan Iron pun maju, menyerang Baran. Namun, Baran masih bisa mengalahkan Iron. Kemudian, Igris juga maju melawan Baran. Namun, Baran masih terlalu kuat, sehingga dapat dengan mudah menumbangkan Igris. Di saat Jinwoo menyadari Baran sedang lengah, Jinwoo pun langsung menyerang Baran. Namun, Baran masih bisa menangkis serangan Jinwoo. Dan setelah itu, Baran langsung memegang kepala Jinwoo, berniat ingin langsung menyerang Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo masih sempat memanggil pasukan bayangannya, lalu berhasil menangkis serangan Baran. Kemudian, Jinwoo langsung melesatkan serangan pada Baran. Serangan Jinwoo berhasil mengenai Baran. Namun, Baran masih bisa mengatasi serangan itu. Dan kini, Baran pun terlihat sedang mengamuk. Terlihat Baran kini telah menjadi dual sword. Jinwoo pun tak mau kalah dengan Baran, dan langsung mengambil daggernya satu lagi, dan menjadi dual sword juga. Dan kini, baku hantam antara petarung dual sword terjadi. Diperlihatkan, sejauh ini kekuatan mereka masih seimbang. Namun, Baran masih diunggulkan karena dia bisa mengeluarkan sihir dari mulutnya. Sehingga membuat Jinwoo harus menangkis dengan dagger miliknya, yang membuat daggernya terpental. Di saat Jinwoo lengah, Baran langsung menyerang Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo masih sempat menahan serangan Baran. Namun, dengan tangan kosong. Dan lagi-lagi, Baran akan mengeluarkan sihirnya dengan mulutnya. Namun, hal yang dikagetkan pun terjadi, di mana Esi langsung melemparkan pedangnya ke arah Baran, sehingga Baran tidak jadi melesatkan serangannya pada Jinwoo. Dan di saat Baran sedang lengah, Jinwoo langsung mengaktifkan skill Dominator Touch, sambil memasukkan semua poin statnya pada Strength, dan langsung melesatkan pukulan ke arah Baran, dan membuat kepala Baran langsung terputus. Yang akhirnya, Jinwoo berhasil membunuh Baran, dibarengi dengan notif sistem yang mengatakan bahwa misi telah selesai. Dengan tengilnya, Jinwoo langsung mengatakan pada Ezreal untuk segera pulang dan beritahu keluarganya bahwa klan Raditz kini sudah menjadi peringkat 1 di kastil ini. Namun, Ezreal kesal karena Jinwoo selalu salah menyebut nama klannya, dan Ezreal meluruskan bahwa nama klannya adalah Radir. Dan terlihat Jinwoo mendapatkan banyak drop item yang bagus dari Baran. Dan item yang Jinwoo inginkan kini sudah lengkap. Kemudian, Jinwoo langsung membuat Holy Water of Life, karena semua persyaratannya sudah lengkap. Dan akhirnya, Jinwoo berhasil membuat Holy Water of Life. Lalu, Jinwoo memikirkan apakah item ini benar-benar bisa menyembuhkan ibunya atau tidak. Dan segera ingin pulang untuk mencobanya langsung. Lalu, seperti biasanya, Iron selalu menyiapkan mayat ke hadapan Jinwoo. Namun, kali ini Iron dipuji oleh Jinwoo karena membawa mayat yang berguna. Dan langsung saja, Jinwoo mengucapkan, "Rise." Lalu, terlahirlah naga bayangan yang diberi nama Kaisel. Ezreal pun mengajak Jinwoo untuk segera pergi ke kastil keluarganya. Namun, Jinwoo tak menghiraukan Ezreal, dan dia malah melihat hadiah dari misinya. Dan terlihat banyak item yang bagus dari hadiah misinya. Salah satunya adalah Runestone Shadow Exchange. Dan Jinwoo pun langsung menggunakan Runestone tersebut.
Jinwoo kini mendapatkan skill Shadow Exchange. Diketahui, skill ini bisa menukar posisi penggunanya dengan bayangannya. Bisa dibilang seperti teleportasi. Karena Jinwoo ingin segera pulang untuk bertemu ibunya, Jinwoo pun menyuruh Esil untuk pulang sendiri. Kemudian, Jinwoo menggunakan skill Shadow Exchange dan berhasil bertukar posisi dengan bayangannya. Terlihat, Jinwoo sudah kembali di dekat rumahnya. Lalu, Jinwoo memanggil Kaisel. Kemudian, Jinwoo menaiki Kaisel untuk pergi ke rumah sakit. Lalu, kita berpindah di kantor asosiasi Hunter. Terlihat, Jinchul sedang menjelaskan perihal monster semut kepada Gogunhe. Diketahui, mereka sedang merencanakan penyerangan ke Pulau Jeju. Gogunhe menanyakan pada Jinchul, apakah ada kemungkinan bila para semut kembali ke sarangnya lebih cepat dari yang mereka rencanakan? Jinchul pun menjelaskan, mereka akan menggunakan sinyal pengganggu. Karena para semut dapat berkomunikasi melalui sinyal mereka sendiri. Dan rencana Goto Ryuji adalah mengganggu sinyal mereka. Setelah itu, baru Hunter Korea melawan Sang Ratu. Di saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat kuat. Lalu, kita berpindah di suatu tempat. Diketahui, ada ketua baik yang sedang berbicara dengan seseorang. Di sini, ketua baik dan orang tersebut juga merasakan adanya aura yang besar, sama seperti yang dirasakan Gogunhe dan Woo Jinchul. Diketahui, pria ini bernama Min Byung-gyu, seorang hunter ranking S. Byung-gyu menanyakan pada ketua baik, apakah dia yakin ingin pergi ke Pulau Jeju. Dikatakan bahwa teman mereka yang bernama Yeon-suk terbunuh di sana. Lalu, ketua baik menjelaskan, kalau para semut terus dibiarkan, kedepannya akan lebih berbahaya lagi. Makanya, dia berniat ingin membunuh semut-semut itu. Min Byung-gyu mengira bahwa ketua baik akan mengajaknya untuk ikut dalam raids Pulau Jeju. Ketua baik menjelaskan, alasan dia mengajak Min Byung-gyu bertemu, bukan untuk mengajaknya ikut dalam raids kali ini. Melainkan, ketua baik takut kalau nanti dia tidak bisa bertemu Min Byung-gyu lagi. Min Byung-gyu pun kaget mendengarnya. Lalu, Min Byung-gyu menjelaskan bahwa banyak sekali tawaran rekrutan untuk dirinya dengan nilai yang tinggi dari arsitektur Ryojin dan guild-guild besar lainnya. Namun, Min Byung-gyu merasa bahwa menjadi hunter bukanlah jalan yang tepat untuknya. Dan Min Byung-gyu lebih memilih untuk menjadi seorang guru. Ketua baik pun hanya bisa tersenyum mendengarnya. Lalu, panel berpindah di rumah sakit. Terlihat Jinwoo yang baru sampai di kamar ibunya. Dan Jinwoo ingin segera mencoba Holy Water of Life pada ibunya. Dengan penuh harapan, Jinwoo langsung meminumkan Holy Water of Life pada ibunya. Jinwoo pun melihat bekas luka di leher ibunya, di mana luka itu disebabkan oleh Jinwoo pada saat Jinwoo masih kecil. Tapi, efek dari Holy Water of Life belum terlihat. Jinwoo pun terus memohon agar ibunya dapat pulih kembali. Jinwoo berkata dalam hati, "Aku hanya punya satu alasan mengapa aku ingin menjadi lebih kuat. Jadi tolonglah, bangun ibu. Biar aku yang menggantikan beban yang kamu tanggung. Ibu, tolonglah." Sedih banget sih ini ngap. Kemudian, di saat Jinwoo tertunduk sedih, muncullah bayangan seperti ibunya. Dan benar saja, akhirnya ibunya dapat tersadar kembali. Jinwoo pun sangat kaget melihatnya. Ibunya menanyakan, sudah berapa lama dia tertidur? Jinwoo pun menjawab, bahwa ibunya sudah tertidur selama 4 tahun. Ibunya bertanya, apakah Jin A sehat? Jinwoo menjawab, bahwa Jin A sehat. Jinwoo masih tidak percaya, sampai tubuhnya gemetaran dan hanya bisa tertunduk karena tidak kuat menahan tangisnya. Lalu ibunya berkata, "Terima kasih anakku, kamu tetap menjaga janjimu. Karena aku sakit, kamu pasti merasa kesulitan." Jinwoo tak bisa berkata apa-apa lagi dan sudah tak kuat menahan tangisnya. Lalu, keesokan harinya,
Jin A datang menghampiri ibunya. Dan terlihat, Jin A langsung menangis ketika melihat ibunya sudah pulih. Jinwoo merasa bahwa semua kesulitan yang dia alami selama ini tidaklah sia-sia. Karena dia dapat melihat momen ini. Nah, itu nggak pelajaran buat yang keluarganya masih utuh ya. Sayangin keluarga kalian selagi mereka masih ada. Kalau udah nggak ada, kirim doa ya ngap. sorry jadi kemana-mana Mimin ngoceh. Oke lanjut. Tapi Jinwoo galau karena kerjaannya sebagai hunter. Jadi Jinwoo mikir kalau dia akan sering meninggalkan keluarganya. Lalu Jinwoo mengecek HP-nya. Ternyata ada banyak miss call dari orang-orang. Dan terlihat berita soal Jinwoo menaiki kaisel pun sudah tersebar. Kemudian Jinwoo ditelepon oleh Go Gun-hye. Go Gun-hye berkata, apakah Jinwoo sudah melihat berita hari ini? Jinwoo bingung berita apa yang dimaksud Go Gun-hye. Lalu Jinwoo terpikirkan berita yang tentang dirinya menaiki kaisel. Jinwoo pun langsung meminta maaf dan akan lebih berhati-hati lagi. Tapi Go Gun-hye malah yang bingung sekarang. Jinwoo pun mengatakan, lalu berita apa yang Anda maksud? Soalnya aku baru saja pulang dari tempat yang tidak ada sinyal. Jadi, aku tidak update soal berita. Lalu, Go Gun-hye mengajak Jinwoo untuk menemuinya. Go Gun-hye mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Pulau Jeju untuk membunuh para semut. Dan Go Gun-hye meminta agar Jinwoo ikut dalam raid ke Pulau Jeju kali ini. Jinwoo pun berpikir, biasanya dia pasti menyetujuinya. Tapi kali ini berbeda. Karena Jinwoo masih ingin bersama keluarganya. Tiba-tiba, Jinwoo merasakan aura yang sangat kuat. Go Gun-hye menanyakan kenapa Jinwoo terkejut. Jinwoo pun mengira aura tersebut berasal dari hunter yang sedang bertarung. Go Gun-hye pun menjelaskan kalau kini hunter ranking S sedang mengadakan latih tanding untuk mempersiapkan raid yang akan dilakukan 4 hari lagi. Goto Ryuji dan teman-teman ranking S-nya juga ada di sana. Jinwoo pun meyakinkan bahwa Goto Ryuji yang Go Gun-hye maksud adalah hunter ranking S yang sangat kuat dari Jepang. Go Gun-hye mengiyakan pertanyaan Jinwoo, lalu mengajak Jinwoo untuk melihat ke tempat latih mereka. Kemudian tibalah mereka di tempat pelatihannya. Terlihat bahwa ketua Baek sedang bertarung melawan seseorang yang berbadan besar. Diketahui nama hunter tersebut adalah Ma Dong-wook, seorang hunter ranking S dan juga ketua dari Guild Fam. Go Gun-hye menjelaskan bahwa ketua Baek sedang menahan kekuatannya. Makanya dia terlihat kesulitan melawan Ma Dong-wook. Lalu Jinwoo menanyakan mengapa ketua Baek menyembunyikan kekuatannya. Lalu Choi Jong-in menjelaskan, jika banyak penonton seperti ini, akan sulit bagi ketua Baek untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Karena kalau ketua Baek sudah serius, dia akan berubah menjadi monster ketika sedang bertarung. Dan Jong-in memperkenalkan orang yang ada di seberang mereka. Yang pertama, ada Ippei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu, dan Goto Ryuji. Mereka semua adalah hunter ranking S dari Jepang. Dan Jinwoo mengatakan, lanjut di part selanjutnya ya ngap. Hai. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.